Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Sobat Belajar. Kali ini kita belajar teori asam basa ya teman-teman. Nah, di sini itu menjelaskan kalau senyawa itu bersifat asam atau basa. Asam. Nah, kalau senyawa dinyatakan asam, itu biasanya rumus kimianya depannya ada H-nya ya teman-teman. Contohnya kayak apa? HCl, HI, bisa HBr, hanya ketinggalan HBr, dan H2SO4. Ada lagi yang hanya di belakang, itu apa? CH3COOH. Nah, ini pengecualian suatu asam yang hanya di belakang. Nah, kalau basa mayoritas ada OH di belakang. Di contohnya kayak NaOH, CaOH 2 kali, AlOH 3 kali, dan ada juga kalau basa tanpa OH itu NH3. Nah, dia akan bersifat basa dengan rubah strukturnya jadi ini NH4OH. Jadi kalau dia akan bereaksi dengan yang lain, dia akan membentuk NH4OH. Nah, di sini misalnya ada suatu reaksi HCl ditambah H2O. Jadi kedua senyawa ini ada yang dominan bersifat asam dan ada yang dominan bersifat basa. Nah, untuk menentukan mana yang asam atau yang basa dari kedua senyawa ini ada teori dari 3 tokoh. Yang pertama itu teorinya dari Arrhenius. Jadi identifikasikan mana senyawa yang lebih cenderung bersifat basa dan asam. Yang kedua ini dari Bronsted Lowry. Nah, yang ketiga itu Lewis. Nah, kita pahami satu-satu dulu ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang teori untuk Arrhenius. Nah, di teori Arrhenius ini ada ciri khasnya. Jadi kalau Arrhenius bisa menjelaskan ini suatu asam atau basa jika senyawa tersebut sudah direaksikan dengan air atau ditambah sama H2O. Nah, di sini dinyatakan kalau asam jika senyawa tersebut direaksikan dengan air akan menghasilkan ion H+. Nah, kalau basa dalam Arrhenius, dia suatu senyawa jika direaksikan dengan air akan menghasilkan ion OH-. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya misalnya ada HCl, ini asam klorida, direaksikan dengan air. Nah, ini kan akan mengion. Jadi apa? Kalau ini kan H pasti H+ ya. Nah, karena Cl ini nggak ada muatannya, berarti muatan yang sebelah kanan harus nilainya 0. Kalau +1, berarti biar 0 itu harus ketemunya sama -1 kan. Makanya muatannya Cl itu harus -1. Kalau di kimia 1 itu tidak ditulis. Nah, di sini HCl jika direaksikan dengan air akan menghasilkan ion H+. Nah, jika menghasilkan ion H+, dia sebagai asam. Berarti HCl-nya adalah asam. Contoh lagi. Misalnya H2SO4 direaksikan, bisa ditulisnya H2O-nya di atas gini ya. Nah, ini akan mengion. Gimana sih cara mengion? Nih, di sini kan kita lihat hanya jumlahnya ada 2, berarti jumlahnya H ada 2. Kemudian jumlahnya SO4 ada 1 kan. Nah, itu saja dulu gini. Nah, muatannya itu tinggal tukar. Muatannya jumlahnya H. Nih, jadi jumlahnya H jadi muatannya SO4. Jumlahnya SO4 jadi muatannya H+. Jadi di sini kan
jumlahnya SO4 cuma 1, jadinya ini H+. Nah, kemudian untuk muatannya SO4 ini kan jumlahnya H ada 2, dioper teman-teman. Nah, jadinya ini 2 min. Karena ini udah plus, ini harus min. Nah, di sini dilihat H2SO4 jika direaksikan dengan air akan menghasilkan H+. Berarti H2SO4 termasuk asam. Nah, lagi contohnya misalnya NaOH ini direaksikan dengan air, boleh gak ada tulisan H2O. Nah, ini kan masih mengion. Na+ ditambah OH-. Nah, saat dia direaksikan dengan air, NaOH ini menghasilkan OH- ternyata. Berarti NaOH sebagai senyawa basa. Oke, mulai paham? Coba lagi ya di sini. Ini misalnya kita pakai AlOH 3 kali. Nah, coba ini kalau diionkan gimana? Nah, jumlahnya Al kan 1, berarti Al aja. Kalau di kimia 1 tanpa ditulis kan. Nah, kemudian OH- jumlahnya ada berapa? OH-nya ada 3 ya, berarti 3 OH. Nah, untuk nentuin muatan itu tinggal tukar-tukeran. Ini jadi muatannya Al, ini jadi muatannya OH. Jadi Al-nya yang depan pasti positif 13, OH-nya minus. Nah, gini. Nah, di sini ternyata AlOH 3 kali atau aluminium hidroksida direaksikan dengan air, dia menghasilkan OH-. Berarti dia sebagai senyawa basa. Oke, teman-teman mulai memaham? Nah, di sini kalau dia menghasilkan 1 OH-, 1 H+, nih, berarti ini menghasilkan monoprotik. Kalau 2 berarti ini diprotik. Nah, kalau OH- ini namanya monohidroksi. Kalau 3 tinggal trihidroksi. Gimana untuk Arenus? Cukup paham? Oke, kita lanjut. Kedua, ini menurut Bronsted-Lowry. Nah, kalau dalam Arrhenius itu harus direaksikan dengan air. Nanti kalau masukkan H+ itu asam, kalau OH- basa. Nah, kalau Bronsted-Lowry yang dipandang itu adalah proton. Proton itu apa sih? Itu adalah ion H+-nya. Nah, jadi suatu senyawa dinyatakan asam menurut Bronsted-Lowry itu harus dia sebagai donor atau memberikan proton. Nah, kalau basa itu lawannya. Kalau memberi itu donor, kalau menerima itu aseptor proton. Nah, contohnya kayak gimana sih? Ini beri contoh ya. Misalnya H2SO4 ini aqueous sama H2O liquid. Ini kan bereaksi menghasilkan HSO4 aqueous dan ditambah H3O+. Nah, ini kan reaksi suatu asam sama basa. Nah, di sini kalau kita ketahui ini kan H2SO4 asam ya. Kalau H2O kan air. Nah, ini kalau reaksinya ini bisa dipandang mana asam mana basa. Mana yang cenderung bersifat asam, mana yang cenderung bersifat basa.
Di sini kita bisa lihat. Kita pasang-pasangkan dulu. Nah, kalau masang-masangin itu harus reaktan. Reaktan itu yang mana sih? Sebelah kiri tanda panah itu namanya reaktan. Kalau sebelah kanan tanda panah itu produk. Nah, kita pasang-pasangin antara reaktan sama produk. Di sini kan H2SO4 ada S-nya. Jadi yang ada S-nya sebelah produk itu adalah HSO4 ini kan. Nah, ini dipasangin. Nah, udah. Kemudian H2O mau nggak mau dipasangin sama yang ini H3O+. Nah, kemudian di sini H2SO4 jumlahnya H ada berapa? Ada 2 kan? Di sini sebelah kanan HSO4- jumlahnya ada 1 ya. Nah, ini kan berkurang. Kalau berkurang berarti HSO4-nya sebagai asam. Dia yang memberikan hanya untuk H2O. Jadi kalau sebelah sini udah asam, otomatis sini basa. Nah, tinggal dipasangin. Kalau asam sama HSO4- ini jadi basa konjugasi. Nah, kalau basa gandengannya sama asam konjugasi. Gimana? Coba contoh lagi ya. Nah, ini misalnya NH3 terus direaksikan sama HCO3- menjadi NH2- ditambah H2CO3. Nah, ini di sini kan ada NH3. Nah, kita pasang-pasangin dulu ya. NH3 ini pasangannya harus sama produk. Berarti yang NH2-. Ada N sama ada N. Nah, terus kemudian HCO3- ini pasti dipasangkan sama H2CO3. Nah, udah sepasang ya. Nah, terus di sini kita hitung NH3 hanya kan ada 3. Kemudian NH2 hanya ada 2. Nah, berarti kan mengalami pengurangan H. Otomatis NH3-nya ini mengalami donor proton atau donor H+, sehingga NH3 sebagai asam. Nah, kalau HCO3- di sini hanya kan ini 1. Kemudian diproduk kan hanya 2. Nah, ini kan mengalami peningkatan, berarti dia sebagai basa. Nah, gini. Nah, kalau di reaktan asam pasangannya pasti basa konjugasi. Sebelah produk harus ada konjugasinya. Nah, kalau di sini sebagai basa, berarti di sini sebagai asam konjugasi. Jadi segandeng-segandeng. Kalau udah asam pasti temennya basa. Nah, kalau asam gandengannya sama basa konjugasi. Kalau basa gandengannya sama asam konjugasi. Jadi asam itu gandengannya sama basa konjugasi. Kalau basa gandengannya sama asam konjugasi. Nah, yang konjugasi ini letaknya harus di produk. Nah, yang tanpa konjugasi ini letaknya di reaktan. Nah, gimana? Udah paham? Oke, kita lanjut ke teori selanjutnya. Yaitu teorinya Lewis. Nah, kalau Lewis itu yang dilihat itu hubungannya sama PEB. Apa itu PEB?
PEB itu pasangan elektron bebas, P-nya pasangan, E-nya elektron, B-nya bebas. Berarti sepasang elektron. Nah, dinyatakan suatu asam untuk Lewis itu jika dia sebagai penerimanya malahan. Kebalikannya ya, karena kalau PEB kan elektron hubungannya sama negatif. Kalau negatif hubungannya sama basa. Makanya kalau asam dia sebagai penerima PEB. Kalau basa sebagai donor PEB-nya. Nah, contoh misalnya ada NH3 ditambah sama BH3 menjadi NH3BH3. Nah, kalau kayak gini aja kan sulit untuk menentukan asam sama basa, ya kan? Karena kita kan nggak tahu ini senyawa asam atau basa. Makanya ini digambar dulu. Digambar N kan golongan 5, ya kan teman-teman? Nah, jadi dia punya 5 elektron di kulit telurnya. Nah, kita gambar. Nah, kayak gini kan, ada 5. Yang 3-nya itu dipakai untuk berikatan sama H. Nah, sip, begini. Nah, kalau BH3, B-nya itu golongan 3. Berarti elektron valensinya atau elektron di kulit luarnya cuma 3. Nah, 3-3-nya itu diikat oleh H. Karena dia mengikat H di sini. Nah, jadi kan seperti ini. Nah, kalau dia mau bereaksi NH3 sama BH3, ini kan harus berikatan. Nah, B-nya kan udah nggak punya elektron, tapi N-nya tuh punya. Nah, ini didonorin, dikasihin ke B. Nah, karena dia yang punya PEB dan dia memberikan elektron, otomatis ini sebagai basa. Jadi kalau ini basa, yang BH3 lawannya asam. Makanya di sini kalau berikatan, nah jadinya elektronnya milik N itu dipakai untuk berikatan sama BH3. Nah, seperti ini. Gimana? Oke, contoh lagi ya. Misalnya ion F- direaksikan sama BF3. Ininya kan jadinya BF4-. Nah, kalau kayak gini digambar dulu. F itu kan golongan 7. Karena dia menerima 1, berarti elektronnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Gini kan teman-teman. Nah, B tadi kan golongan 3. Nah, berarti elektron keluarnya ada 3. Dan ini digunakan berikatan sama F. F kan 7. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini ya. Karena B udah nggak punya elektron lagi, otomatis dia minta elektron jadi F, dibuat untuk berikatan sama B. Nah, karena dia sebagai pemberi atau yang punya PEB lebih, dia sebagai basa. Otomatis BF3-nya sebagai lawannya itu asam. Nah, nantinya kalau bereaksi kayak gini. BF3. Nah, F yang satu tadi ini elektonnya dipakai untuk ikatan. Nah, ini elektron yang dipakai untuk bersama atau ikatan koordinasi. Nah, jadi kesimpulannya kalau di Lewis yang punya PEB itu pasti basa. Nah, lawannya nanti asam. Coba latihan soal ya. Di sini yang pertama ada reaksi asam basa
berikut yang tidak dapat dijelaskan oleh teori Arrhenius. Tadi kalau Arrhenius itu gimana teman-teman? Kalau direaksikan dengan air, jadi asamnya menghasilkan ion H+, kalau basa menghasilkan OH-. Gini ya. Nah, kita cek di sini. Yang A ini HNO2-nya direaksikan dengan air menghasilkan ion H+. Nah, ini masih masuk teori Arrhenius karena dia menghasilkan ion H+, berarti HNO2-nya sebagai asam. Oke. Kemudian yang B, NaOH, kalau direaksikan dengan air dia mengion jadi Na+ sama OH-. Nah, ini menghasilkan OH-, berarti dia termasuk teori Arrhenius karena menghasilkan basa, berarti NaOH sebagai basa. Kemudian untuk yang C, CaOH 2 kali direaksikan dengan air menghasilkan Ca2+ sama 2OH-. Nah, ini ada OH- ya, berarti dia masuk teori Arrhenius, berarti dia sebagai basa. Kemudian H3PO4 itu kalau direaksikan dengan air mengion menjadi 3H+ dan PO4 3-. Nah, ini ada H+, berarti dia menurut teori Arrhenius karena menghasilkan H+, berarti sebagai asam. Nah, kalau yang E, HCl dan KOH ini direaksikan jadinya KCl sama 2O. Di sini nggak ada H+ sama OH-, berarti ini nggak termasuk teori Arrhenius, berarti jawabannya yang E. Oke. Nah, kita lanjut yang kedua, contoh soal kedua. Di sini perhatikan reaksi asam basa konjugasi menurut proses teori berikut. Yang pertama, HSO4- dan H2O menjadi H3+ sama SO4 2-. Nah, jadi yang pertama kita tulis saja dulu ya. Di sini ada HSO4- ditambah H2O menjadi H3O4+ sama SO4 2-. Nah, karena yang ditanyakan adalah pasangan asam basa konjugasinya, berarti harus pasang. Jadi yang pertama kita pasangin dulu. HSO4 ini ada S-nya, dipasangkan sama yang area produk ya, berarti di sini reaktan, di sini produk. Karena harus batasnya adalah tanda panah. Yang ada S-nya kan di sini, berarti ini gandengnya. Kemudian H2O gandengannya sama H3O+. Nah, kita lihat yang pertama ini HSO4 ini hanya 1. Kemudian SO4 ini enggak ada hanya kan 0. Berarti kan berkurang. Dia berarti sebagai asam. Nah, gandengannya asam berarti basa konjugasi, sip. Kemudian ini kalau ini udah asam berarti sini apa? Basa. Gandengannya basa, asam konjugasi. Oke. Yang pertama udah. Yang kedua ini H2O sama S2- menjadi OH- plus HS-. Nah, kita gandeng-gandengan lagi. H2O gandengannya sama OH-. Kemudian S2- gandengannya sama HS. Nah, habis itu kita lihat cek hanya. Kan kalau proses teori berhubungan sama H kan, berarti di sini hanya ada 2, di sini ada 1, berarti berkurang kan? Kalau berkurang berarti ini jelas asam. Terus OH-nya sebagai basa konjugasi sepasang. Terus kemudian S-nya ini gak ada H0, kemudian HS-nya ada H1 kan bertambah. Kalau bertambah berarti ini yang basa. Jadi gandengannya asam konjugasi. Tinggal kita cek ke opsinya. Yang A, HSO4 yang dimintakan asam dan basa konjugasi, berarti asam dan basa konjugasi. HSO4 sama SO4 2-. Nah, ini benar, skip dulu. Yang kedua HSO4 sama H2O2, salah.
karena kandungannya SO4 2- ya. OH- sama HS salah karena dia bukan gandingannya. Kalau OH- harusnya sama H2O. Kemudian H2O2 dan dan S ya, ini juga salah karena nggak ada H2O2 ya, adanya H2O. Yang terakhir H3O+ sama SO4 2-. Dan ini juga bukan gandingannya karena semuanya ada di area produk. Berarti jawabannya yang A. Terus kita lanjut yang soal ketiga. Berdasarkan teori asam basa Lewis, manakah spesies yang bertindak sebagai asam dan basa? Jelaskan dengan menggunakan rumus elektron Lewis. Nah, kalau kayak gini kita harus gambar. Yang pertama dulu ya. Nih, H+, kalau H+ dia udah gak punya elektron karena elektronnya pada H itu cuma 1 dan dia melepas 1. Kalau plus itu malah melepas ya, berarti dia nggak punya elektron. Kemudian direaksikan sama NH3. Nah, N ini golongan 5 guys. Golongan 5 berarti dia punya 5 elektron di kulit luarnya gini. Nah, yang 3 berikatan sama H. Nah, ini kan ada yang punya elektron nih, ini hanya kan nggak punya elektron, N-nya punya elektron. Nah, ini berarti jelas ini sebagai basa. Ini lawannya asam. Nah, kayak gini gampang kan. Nah, yang kedua ini H+ berarti dia nggak punya elektron juga. Kemudian Cn-. Nah, C itu golongan 4. Nah, berarti dia ada dia ada 4 elektron di kulit luar ya. Tuh 2, 3, 4. Nah, N itu golongan 5. Nah, gini. Nah, ingat kalau C dan N itu masuknya di ikatan kimia kan CONF itu kan harus oktet. Oktet itu apa sih? Harus mengikat 8 elektron. Jadi C-nya kan ini 1, 2, 3, 4. Dibedain aja ya ini ya, biar kelihatan beda. Nah, yang silang punyanya N, yang bulat punyanya C. Nah, jadi kalau dia punya 4, dia harus oktet, dia harus punya 8 elektron. Berarti ngambil punyanya N itu sebanyak 3. Nah, kemudian N juga termasuk oktet. Nah, dia punya 5, berarti kurang berapa? Kurang 3, ngambil yang C 3. Makanya ikatannya jadi gini. H+ tambah nah, rangkap 3. Nah, ini ingat, ini ada min, berarti dia menerima 1 elektron, berarti di sini. Nah, ini nanti yang akan berikatan sama H+, berarti dia yang donor. Berarti ini sebagai basa. Nah, ini sebagai asam. Oke guys, paham? Nah, bisa coba latihan soal yang selanjutnya ya. Nah, oke, saya akhiri kali ini. Terima kasih dan oke, sampai lanjut ke video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.